Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansurun Allahu wahdahu la syarika lahu Muhammadun abduhu wa rasuluh. Tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansurun Allahu wahdahu la syarika lahu Muhammadun abduhu wa rasuluh. Wajah haitsu syi'ta fa innaka mansurun Allah la syarika lahu Muhammadin abduhu wa rasuluh wa khasiatul asmatu wa la tasma'il hamsan amma ba'du ilahi anta maksudi wa ridhaka matubiyatini mahabbataka wa ma'rifataka atini ma'akabata qala rabbis rali sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu ya Allah. Mohon izin Bangsa Abah, mohon izin Bunda Cahaya, para kiai, para alim ulama, saudara-saudaraku semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dibisahkan untuk melaksanakan manakiban atau acara yang sangat disukai oleh guru agung kita. Subhanallah, alhamdulillah kita pagi-pagi kumpul di seluruh dunia ya. Ini ikhwan akhwat yang dibisahkan kumpul untuk melaksanakan manakiban ini. Suatu hal yang harus kita syukuri seluruh langit dan bumi karena di waktu kita matanya masih kantuk gitu ya, kita dibisahkan untuk melaksanakan manakiban. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga kita tetap dibisahkan sampai akhir hayat kita. Ada keistimewaan-keistimewaan orang yang suka manakiban, di antaranya ada seorang sebelum ajal, sebelum meninggal itu ya, minta kepada putranya supaya dibacakan manakib Nurul Burhan. Akhirnya dibaca sampai 2 jam itu. Setelah 2 jam, sudah. Nah, aku sudah puas. Gitu. Sudah puas. Sekarang siap-siap aku mau pulang nih. Nah, anaknya mendengarkan saja, ingat-ingat meninggal. Itu ya. Keistimewaan-keistimewaan orang yang suka pecinta Allah, maka kasih Allah, Kanjeng Sultan ini diberikan keistimewaan-keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sebelum meninggal manakiban terlebih dahulu. Bacakan manakib Nurul Burhan oleh putranya sampai 2 jam itu ya. Masya Allah. Setelah itu pulang. Kemudian ada juga yang setelah meninggal itu ada salah satu ikhwan yang sudah meninggal. Kemudian ada apa itu keponakannya yang bilang, aku udah tahu kemarin sudah pamitan sama aku. Subhanallah. Alhamdulillah jadi kita untuk menghadap hari akhir kita ini nanti ya, kita dengan adanya membiasakan acara yang disukai oleh kekasih-kekasih Allah. Allah akan mengutamakan kita. Sementara ada saudara-saudara kita yang kadang-kadang sampai seminggu ya, seminggu itu sakaratul maut. Bahkan ada yang sampai 2 minggu menghadapi kematian yang sangat-sangat susah. Ada yang ada di rumah sakit, Margono waktu itu ya, saya lihat sudah 10 hari. Sakitan yang luar biasa. Ternyata meninggal juga. Ada juga yang beberapa minggu gitu ya, Masya Allah. Oleh karenanya, kebiasaan-kebiasaan kita ini mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Sampai akhir hayat kita mengikuti manakiban suatu acara yang sangat dicintai oleh para kekasih Allah. Itu ya. Jadi memang luar biasa, luar biasa. Ada juga yang ibu-ibu gitu ya,
Nah, setelah beliau ini sudah saatnya pulang, rahmat Allah juga sama begitu. Aduh, aku mau pulang nih, padahal udah di rumah. Kemana pulang kemana? Oh, ya pulang. Ngerti-ngerti pulang gitu aja. Pulang nggak ada rasa ini itu segala macam. Ngerti pulang itu aja. Masya Allah. Oleh karena itu akhir hayat ini yang kita mohonkan kepada Allah, semoga akhir hayat kita para pecinta manaqib ini adalah akhir hayat yang husnul khotimah gitu ya. Akhir hayat yang indah gitu. Karena nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Ya. Seperti firman Allah dalam surat Yunus ayat 49. Likulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai ajal, masa keruntuhan. Apabila telah datang ajal, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Surat Yunus ayat 49. Jadi saudara-saudaraku semuanya, kapan itu tiba ya ajal itu tiba, yang terpenting kita membiasakan diri kita setiap saat membiasakan diri yang baik gitu. Nah, pasti akhir hayat kita ya seperti itulah. Kemudian dalam masalah datangnya ajal juga Allah berfirman, Inna ajalallahi ila Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun. Sadaqallahul adzim. Sungguhnya ajal atau ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditinggalkan. Kalau kamu mengetahui, ya, setiap saat kita melihat kanan kiri kita pulang dalam kondisi menyenangkan. Ada juga yang dalam kondisi sangat sulit ya. Sangat sulit sekali, meninggal itu sudah sulit sekali. Ini dulu pernah saya lihat tetangga gitu ya, sampai saya bilang itu tempat tidurnya diarahkan, arahkan siap-siap mau mati gitu. Jadi menghadapnya dia ke barat, mujur ngalor gitu ya. Alhamdulillah kemudian dia pulang. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, oleh karenanya mari kita istiqomahkan sesuatu yang baik. Dengan ada sesuatu yang baik ini, mudah-mudahan akhir kita juga akhir yang baik. Allah berfirman di dalam surat Qaf ayat 33, Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Yaitu orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Nah ini loh, satu yang indah. Datang bisa datang dengan sesuatu yang indah, tobat itu. Keempat, mengenai datangnya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Tuhannya, sebagaimana firman Allah, Wa inna min syi'atihi la Ibrahimu idh ja'a rabbahu biqalbin salim. Sadaqallahu. Dan Nabiullah Ibrahim termasuk golongannya Nabi Nuh. Ingatlah ketika datangnya, didatangkan kepada Tuhannya dengan hati yang suci. Contoh-contoh yang baik tentunya ya, mudah-mudahan kita bisa seperti para kekasih Allah ini, dibiasakan terus beribadah kepada Allah dan pulang dalam keadaan yang sangat baik ya, sangat suci. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Yauma la yanfa'u malun
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Sadaqallahul Adzim. Pada hari di mana harta dan anak-anak tidak ada manfaatnya kecuali mereka yang datang dengan hati yang berserah diri. Betul ya, sangat-sangat betul sekali. Allah berfirman bahwa kematian itu ketika mau datang itu anak, istri, suami, ya nggak ada mereka semuanya nggak ada manfaat. Kecuali memang kita sendiri yang sudah mempersiapkan diri kita menghadap Allah dengan hati yang suci, dengan kebiasaan manakipan seperti ini. Bayangkan ya, di pagi hari buta, ya, pagi hari buta, setelah subuh kita dipisahkan untuk melaksanakan manakib. Betapa dahsyat kalau ini Allah mengendaki kita menjadi orang yang baik, dibiasakan terus sampai pulang kita menghadap Allah. Subhanallah, bahagia sekali ya. Nah, kita berdoa semoga kita dipisahkan. Bisahkan dalam keadaan yang baik kita pulang kepada Allah. Wida bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'al syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar kalla la wazara ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Sadaqallahul Adzim. Maka apabila mata telah terbelalak ketakutan dan apabila bulan telah hilang cahayanya dan matahari dan bulan dikumpulkan pada hari itu, manusia berkata, kemana tempat lari? Kali-kali tidak tidak ada tempat berlindung, hanya pada Tuhannya sajalah pada hari itu tempat kembali. Subhanallah. Lagi ya kita diingatkan ngeri. Kematian datang sementara kita nggak siap. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Bingung ya. Bingung, keluarganya juga bingung. Ini yang mau meninggal juga teriak-teriak kesakitan. Dia melihat sesuatu ya. Sesuatu yang tidak pernah dilihat. Ya, malaikat mencabut nyawa kan. Mendatangi orang-orang yang belum mendapatkan ampunan dari Allah itu dalam bentuk rupa yang menakutkan. Nah, ketika itu teriak-teriak mau minta tolong kemana? Orang-orang juga nggak tahu kalau si saudara kita ini mau pulang menghadap Allah. Kebingungan yang ada itu betul-betul kebingungan. Kita sering sekali menghadapi kematian-kematian yang menakutkan, ya. Dan juga alhamdulillah kita juga kadang ditunjukkan oleh Allah kematian yang indah. Orangnya siap, orangnya senyum, dibimbing untuk membaca kalimat thayyibah juga gampang gitu ya. Ini saudara-saudara kita. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kemudian guru agung kita mentakwilkan huruf mim, yaitu mau'izah, nasihat atau pelajaran. Mau'izah adalah suatu pelajaran yang dapat melembutkan hati yang keras, mencucurkan air mata yang beku, dan memperbaiki perbuatan-perbuatan yang rusak. Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Sadaqallahu adzim. Dan telah kami jadikan yang demikian itu sebagai peringatan bagi orang yang ada pada masa itu dan orang-orang yang datang kemudian, dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور في صدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Wahai manusia, telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit yang berada dalam dada dan penyejuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wah, nikmat sekali ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Dan bantahlah mereka dengan jalan yang lebih baik. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 115. Semoga hati kita senantiasa dilembutkan untuk menerima pelajaran-pelajaran mau'izah dari Allah. Dan melalui manakiban ini suatu acara yang sangat dahsyat, yang luar biasa. Dan kita dipisahkan setiap ba'da subuh manakiban, subhanallah. Nanti sebentar lagi manakiban lagi. Malam jam 8 manakiban lagi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Semoga kita diistiqomahkan ya, situasi bahagia hati ini terus diistiqomahkan untuk mencintai kekasih-kekasih Allah, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para wali-walinya, kekasih-kekasihnya, yang setiap manakiban ini zaman Nabi Adam sampai akhir zaman ngikut ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita ini setiap pagi Masya Allah kumpul kok dengan para kekasih Allah sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Masya Allah. Moga kita diistiqomahkan terus gitu ya. Sehingga adanya hanya senyuman, kebahagiaan, dan kita pulang juga dalam kondisi seperti itu. Seperti orang-orang yang telah berpulang di antara kita, saudara-saudara kita, bahkan orang tua kita, semuanya saya melihat itu keheranan yang membahagiakan. Seperti bapak saya dulu, sebelum pulang itu ngomong ke kakak saya, Mas Run namanya. Mas Run, tolong bacakan aku Nurul Burhan, manakiban 2 jam, udah cukup. Nah, kemudian bapak pulang. Ibu begitu, subhanallah. Bukti nyata ya, bahwasanya di depan mata kita mereka semuanya menjadi saksi, jadi bukti bahwasanya pecinta-pecinta Allah, pecinta Rasulullah, pecinta kekasih-kekasihnya akan kita lihat nyata ini ya. Setiap pulang selalu dalam kondisi keindahan. Makanya ketika mereka pulang itu nggak ada kesedihan. Yang ada adalah bahwasanya kita pun rindu. Rindu mudah-mudahan kita menyusul mereka dalam keadaan yang baik. Husnul khotimah. Min Allahumma amin ya rabbal alamin barokah karomah guragung bangsa bawas qada sallallahu Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. Semoga keadaan yang indah ini terus kita diistiqomahkan ya. Istiqomahkan, bangun-bangun tidur, mana kipanmu tidur, mana kipan. Pagi-pagi sebelum kerja, mana kipan, subhanallah, subhanallah.
Semoga kita diistiqomahkan sampai akhir hayat kita. Terus saja pecinta manakib. Minallahumma amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kurangan. Akhirul qoli billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.